Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wassalaman ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa ala amma ba'du. Sipitas Hospitalia dan Helfizen RSUD Ciawi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah nantinya kita mengucapkan rasa syukur pada Allah, ya, bersalawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad SAW, ya. Terus kita meningkatkan amaliyah kita sampai kita memperoleh satu derajat yang disebut dengan takwa, ya. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan belajar kepada seorang maha guru, ya. Orang ini diyakini sebagai wali Allah, ya. Tapi ada yang meyakini beliau adalah seorang nabi, ya. Karena beliau diberi hikmah oleh Allah, ya. Beliau adalah Luqmanul Hakim, ya. Wa atayna Luqmanal hikmah, ya. Dan kami beri kepada Luqman tentang hikmah kehidupan. Dalam sebuah kitab yang dikarang oleh Imam Nawawi, ya, namanya kitab Nasrul Ibad, ya, bahwa ada satu nasihat Luqman kepada anaknya. Bunyinya begini: Ya bunayya inna nasa salasatu aslas. Wahai anakku, kata Luqman, sesungguhnya kehidupan manusia itu terbagi kepada 3/3. Ya. Sulusun lillah, wa sulusun li nafsi, wa sulusun lidudi. Ya. Sepertiganya ada 3. Sepertiga pertama adalah milik Allah, ya. Sepertiga kedua milik dirinya, dan sepertiga ketiga adalah milik cacing. Ya. Mari kita lihat. Sepertiga pertama milik Allah. Apa itu? Ruh. Wa yas'alunaka 'anir ruh qul min amri rabbi ma utitu minal ilmi illa qalila. Orang-orang akan bertanya kepada Muhammad tentang ruh. Katakan, ruh itu adalah urusan Tuhanku, dan tidaklah kami beri pengetahuan tentang ruh kecuali sedikit saja. Ada dalam surah Al-Isra 85. Jadi sepertiga pertama ruh yang menggerakkan tubuh kita ini, ya, itu nilainya sepertiga, kata Luqmanul Hakim. Dan itu adalah hak prerogatif Allah, dan kita hanya bisa bicara la haula wala quwata illa billah. Yang kedua, sepertiga kedua adalah milik diri kita. Ya. Apa milik diri kita? Al-amal, ya, yaitu amal, ya. Jadi inilah kekayaan, hakikat kekayaan milik kita. Sepertiga itu amal, ya. Amal yang kita lakukan dari mulai kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, ya. Bahkan mari kita maksimalkan sepertiga kedua ini dengan semaksimal-maksimalnya, karena Allah berjanji innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada Allah dan beramal soleh, mereka adalah sebaik-baiknya makhluk, ya. Jadi untuk menjadi sebaik-baiknya makhluk itu cukup beriman dan beramal soleh, ya. Dan janji Allah adalah jazaa'uhum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtiha an-naru khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu anhum. Balasan dari Allah untuk mereka adalah surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, ya. Mereka kali dalamnya selama-lamanya. Itulah orang-orang yang ridho Allah kepada mereka dan orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kekayaan kita itu hanya sepertiga, yaitu amal kita, ya. Yang terakhir, ya, dari sepertiga bukan milik kita adalah yang pertama milik Allah, yang kedua milik kita adalah amal, yang ketiga ini yang paling mengejutkan, sepertiga dari kehidupan kita adalah milik cacing. Apa itu? Al-jasad, ya. Wajah, kepala, badan, kaki, tangan, semua, ya. Hakikatnya adalah pinjaman kepada sang cacing. Ketika manusia dimasukkan ke liang lahat, yang akan paling makna adalah amal solehnya yang sepertiga kedua tadi, dan sepertiga yang terakhir adalah milik cacing dan saudara-saudaranya. Masuk ke liang lahat, mereka akan menikmati tubuh manusia sampai paling akhir. Yang tidak bisa mereka makan adalah
tulang belulang. Saya akan akhiri tausiah ini dengan sebuah kisah. Allah pernah memerintahkan Jibril untuk bertanya kepada rumput, kepada hewan-hewan, kambing, hewan, sapi dan lain sebagainya. Pertanyaannya apa? Apakah mereka ridho dijadikan oleh Allah sebagai hewan? Mereka ridho. Daripada dijadikan oleh Allah sebagai kelelawar. Kelelawar juga ridho dijadikan oleh Allah sebagai kelelawar walaupun hidup mereka berbeda dengan makhluk yang lain, dan daripada dijadikan sebagai cacing. Ketika cacing ditanya, apakah ridho dijadikan sebagai cacing? Ya, kami ridho daripada dijadikan Allah sebagai manusia. Manusia nanti akan datang kepada Allah membawa segala macam tanggung jawabnya di hadapan Allah, tapi tidak dengan kami binatang. Semuanya akan menjadi tanah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sadarilah, yang kita hias, yang kita tutup, yang kita banggakan, hakikatnya adalah pinjaman dari makhluk Allah yang bernama cacing. Semoga Allah beri kita kesadaran. Semoga Allah kita terus jadikan orang-orang yang berkembang untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.